Halo, kembali lagi di Nice Studio Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang UML. Jadi apa saja diagram yang ada di UML yang sering digunakan semuanya akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita akan bahas tentang UML tersebut. Apa itu sebenarnya UML? Nah, UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language. Itu merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi objek dan awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Jadi sebelum kita membuat software, setahap sebelumnya, ketika perancangan adalah pembuatan UML. UML diharapkan mampu untuk mempermudah dan pengembangan piranti perangkat lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna sistem secara efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Jadi pentingnya adanya UML sebelum kita merancang sebuah aplikasi. Jadi dengan UML kita sudah bisa memberikan gambaran kepada user maupun kepada programmer untuk gambaran dari aplikasi nanti akan jadinya seperti apa. Kemudian manfaat dari UML adalah yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa, lalu menyatukan informasi terbaik dalam pemodelan. Kemudian memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Kemudian mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Berguna sebagai blueprint, jelas nantinya menjelaskan informasi lebih detail dalam perancangan-perancangan berupa coding maupun program. Nah, jadi dengan adanya UML ini yang pasti seperti yang dibicarakan pada sebelumnya, kita akan tahu gambar nanti program seperti apa sebelum masuk ke dalam tahap coding ataupun tahap program. Kemudian beberapa UML yang sering digunakan adalah yang pertama ada use case. Use case diagram ini adalah suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem tersebut, seperti yang terdapat pada use case. Nah, jadi dengan use case kita bisa melihat gambaran aktor atau user pengguna aplikasi. Dia akan terhubung atau bisa melakukan fitur apa saja yang ada dalam software atau sistem yang kita buat. Kemudian dalam pembuatan use case diagram, kita juga akan mendapatkan beberapa gambaran seperti ini atau beberapa simbol. Yang pertama adalah simbol yang seperti manusia ini. Ini disebut dengan aktor, di mana aktor ini menspesifikkan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Jadi aktor ini adalah orang yang akan mengakses sistem. Nah, itu bisa kita kategorikan bisa kelompok maupun individu. Kemudian ada include di mana menspesifikasikan bahwa use case tersebut merupakan sumber secara ekspresif. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika include ini, apabila kita masukkan satu fitur di dalamnya, otomatis akan ada fitur lanjutan. Nah, itu bisa disebut juga sebagai include. Kemudian ada extend. Extend itu menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case dan subbas pada suatu titik yang diberikan. Nah, beda dengan include. Kalau include ketika kita membuka suatu fitur sistem, dalamnya otomatis akan muncul fitur tersebut. Nah, apabila extend terdapat pilihan apakah ingin mengunjungi fitur selanjutnya atau tidak. Jadi perbedaan include dan extend adalah seperti itu. Kalau misalnya include, dia langsung akan menampilkan fiturnya. Kalau extend, dia ada pilihan apakah akan ditampilkan atau tidak untuk fitur selanjutnya. Kemudian ada asosiasi atau garis. Nah, ini sebagai garis penghubung.
Jadi garis ini digunakan untuk menghubungkan antara satu objek dengan objek lain, di mana garis ini biasanya satu user atau aktor bisa memiliki lebih dari satu sesuai dengan jumlah use case yang ada. Kemudian ada sistem yang berbentuk persegi atau persegi panjang, yang penting bentuk kotak. Itu adalah sistem atau bunderis yang menspesifikasikan paket yang menampilkan secara terbatas. Jadi nanti use case kita akan ada dalam kotak-kotak tersebut atau dalam kotak sistem ini. Di sini artinya adalah use case ini ada dalam sistem ini. Lalu ada use case sendiri. Bentuknya bisa bulat, bisa lonjong tergantung dari bentuk yang ingin kita masukkan. Tapi biasanya bentuknya agak oval sedikit. Kemudian fungsi dari use case adalah untuk mendeskripsikan urutan aksi-aksi yang dapat ditampilkan sistem untuk menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Jadi nanti fitur atau apa yang bisa dilakukan aktor itu akan dimasukkan ke dalam use case. Kita bisa melihat contoh dari use case diagram. Dimana pada use case diagram ini adalah sistemnya, namanya bank ATM. Nah, ini yang kotak ini namanya sistem atau bunderisnya. Kemudian garis ini asosiasinya. Lalu gambar manusia ini adalah aktornya. Jadi di sini ada 3 faktor, di mana faktor pertama adalah bank, yang kedua adalah customer, dan yang ketiga adalah teknisi. Kemudian untuk use case-nya adalah yang bentuk oval ini seperti check balance, kemudian deposit funds, withdraw cash, transfer funds, kemudian maintenance, dan repair. Nah, jadi apabila user atau aktor bisa mengakses dari use case-nya, maka langsung saja kita berikan arah garis ke use case tersebut dan pastikan use case berada dalam kotak bunderis atau kotak sistem ini. Biasanya untuk nama sistem berada di atas seperti contoh di sini sistemnya adalah bank ATM. Jadi customer ini diarahkan kepada, jadi customer bisa melakukan check balance, kemudian deposit funds, kemudian withdraw cash, dan bisa melakukan transfer funds. Lalu bank bisa melakukan check balance, deposit funds, withdraw cash, transfer funds, maintenance, and then repair. Sedangkan teknisi hanya bisa melakukan maintenance dan repair. Jadi teknisi tidak bisa melakukan check balance. Apabila dia ingin melakukan check balance, dia harus masukkan ke customer, jadi bukan sebagai teknisi. Kira-kira seperti itulah untuk gambaran contoh pembuatan use case. Selanjutnya kita akan membahas tentang activity diagram, di mana activity diagram itu merupakan salah satu dari UML yang diberikan dalam bahasa Indonesia. Adalah diagram aktivitas, ya cuma dibalik saja. Jadi ini merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem yang digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh dari UML pengembangan dari use case. Nah, jadi biasanya kalau misalnya di use case pada contoh sebelumnya, use case hanya menampilkan user bisa melakukan apa saja. Nah, untuk activity program biasanya lebih detail dari use case-nya. Jadi gambaran activity diagram itu seperti flowchart, tapi ini versi object oriented. Selanjutnya untuk simbol dari activity program adalah seperti ini. Contoh yang pertama adalah lingkaran, biasanya dia bentuk lingkaran bulat atau full seperti ini. Ini namanya status awal atau startnya atau mulainya. Nah, di mana status awal ini merupakan status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas yang memiliki sebuah status awal, ya inti pokoknya di status awal ini awalnya ketika kita buat activity. Kemudian ada aktivitas, bentuknya seperti ini, persegi tapi di ujungnya itu agak lonjong. Jadi rounded, dia tidak persegi panjang tapi dia rounded ujungnya. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan sistem. Jadi biasanya dimasukkan menggunakan kata kerja. Lalu ada percabangan atau decision atau logiknya. Logiknya itu ada di sini. Jadi di sini adalah asosiasi percabangan, di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu, jadi kita bisa if, yes, or no. Di sini ada pilihannya. Kemudian ada penggabungan atau join. Nah, penggabungan join ini apabila ada lebih dari satu aktivitas kita gabungkan. Jadi nanti akan ada simbol garis agak besar seperti ini atau persegi dan dengan isi. Nah, nanti dengan penggabungan join, misalnya ada 3 aktivitas itu bisa dimasukkan jadi satu. Untuk aktivitas lanjutan di bawah kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya untuk status terakhir. Status akhir ini adalah N-nya. Ini titik N-nya biasanya lingkaran 2 kali atau lingkaran dengan titik tengahnya hitam seperti ini sama aja.
Lalu ada yang namanya swimlane. Swimlane ini adalah memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Jadi biasanya siapa yang melakukan aktivitas ini ada di atas nama swimlane. Untuk lebih detailnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya untuk dalam penggabungan itu ada namanya fork dan join. Nah, ini menambahkan bagian yang atas untuk join. Jadi misalnya ada fork dan join. Nah, di mana perbedaan fork dan join adalah kalau fork dia satu aktivitas dipecah menjadi lebih dari satu, contoh di sini 2. Kemudian kalau join dia menggabungkan lebih dari satu aktivitas menjadi satu aktivitas. Nah, seperti ini contohnya gambarannya. Jadi misalnya ada 2 aktivitas jadi satu. Fork ini bisa jadi satu aktivitas menjadi 2. Kira-kira seperti itu gambarannya. Untuk lebih detailnya kita bisa melihat contoh dari activity diagram berikut. Ini contoh simple activity diagram. Nah, biasanya untuk startnya kita bisa menggunakan lingkaran atau lingkaran berisi warna hitam. Itu tergantung dari jenis software yang biasa kita gunakan untuk membuat activity diagram atau kesukaan kita untuk membuat activity diagram tersebut. Kalau misalnya mau membuat lingkaran penuh ya diperbolehkan, dan apabila tidak menggunakan lingkaran penuh juga diperbolehkan. Ini adalah titik start dan titik end-nya untuk activity diagram. Nah, di sini tahap pertama, di dalam sistemnya ada pelanggan dan penerima. Pelanggan dan penerima dan sistem. Seperti pelanggan atau penerima lalu sistem. Nah, di bagian pelanggan di sini, aktivitas adalah membuka website untuk sistem pengiriman paket ini. Jadi pertama kalau website kemudian sistem akan menampilkan halaman website. Jadi alurnya seperti ini. Dari start kita buka websitenya, kemudian sistem akan menampilkan halaman website sesuai dengan yang dituju. Lalu di sini ada menu dan pelanggan atau menerima memilih menu tracking paket. Selanjutnya setelah memilih menu tracking paket, sistem otomatis akan menampilkan halaman tracking paket. Lalu user memasukkan nomor resi dari paket kemudian setelah memasukkan nomor resi paket, sistem akan melakukan checking data tracking. Nah, ketika melakukan cek data tracking paket, nah di sini ada pilihan nih, apakah data sesuai atau nomor resi yang dimasukkan. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan kembali halaman tracking paket. Apabila data yang tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan data paket dan rute trackingnya yang diberikan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian end. Nah, ini sistem selesai. Ini contoh sederhana dari activity diagram. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelas diagram. Nah, jadi yang pertama kita sudah membahas tentang use case, kemudian kita membahas tentang activity. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelas diagram. Nah, di mana kelas diagram sendiri disebut sebagai jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodalkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram objek utama atau instruksi antar kelas dan objek. Bukan sendiri yang merupakan istilah yang mendefinisikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Kelompok objek ini terdiri dari atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas tentang UML tadi, jadi kita melakukan pemodelan berdasarkan object oriented programming di mana semuanya berbasis objek. Jadi kalau misalnya sudah membahas tentang OB, pasti kita tidak akan jauh dengan kelas, objek, properti, dan method. Nah, di sini digambarkan dengan kelas diagram. Nah, untuk lebih lanjutnya atau lebih singkat atau lebih jelasnya tentang simbol kelas diagram. Jadi di sini ada beberapa simbol yang akan sering kita gunakan, di mana simbol yang pertama adalah garis lurus. Nah, garis lurus ini atau garis penghubung ini disebut sebagai generalization, di mana hubungan antara objek dan objek anak sebagai perilaku dan struktur data dari objek yang di atasnya atau objek induk ancestor. Nah, di mana pokoknya dia penghubungnya kita menggunakan garis lurus. Ada yang gambar layang-layang atau ketupat ini. Ya, ketupat ini atau nari association, di mana upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek. Lalu ada yang kotak dengan garis atas dan garis bawah ini jadi 2 kotak. Yang kotak atas ini untuk nama kelasnya, yang di bawah untuk properti dan metodenya. Ini nama kelasnya 1. Kotak ini semua namanya kelas. Itu adalah himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Lalu ada lingkaran dengan titik-titik, itu disebut dengan collaboration. Nah, ini merupakan deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil
terstruktur bagi suatu aktor. Kemudian ada garis titik-titik itu realization, di mana operasi yang berat dilakukan oleh suatu objek. Kemudian ada garis titik-titik dengan arah yang tidak penuh, itu namanya dependensi. Jadi hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang lain tergantung pada elemen yang tidak mandiri. Nah, lalu ada namanya association. Ya, sama seperti relativation. Association adalah menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain. Intinya poin dari sini untuk menghubungkan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau misalnya berdasarkan dari contoh simbol dan penjelasan tadi kurang jelas, kita langsung saja jelaskan dengan menggunakan contoh dari kelas diagram tersebut. Nah, untuk kelas diagram kita bisa gunakan di sini, ada di sini contoh kelas anggota, di dalamnya ada properti. Nah, properti ini yang atas biasanya properti atau atribut, kemudian yang di bawah kotak di bawah ini namanya function atau method. Jadi contoh di sini anggota memiliki atribut atau apa yang ada dalam akuntan tersebut. Contohnya misalnya ID dan nama. Anggota memiliki ID dan nama, kemudian aksi yang bisa dilakukan. Apa aksinya? Bisa melakukan insert data dan update data, kemudian bisa aja kelas namanya pinjam buku. Nah, dalam kelas pinjam buku atributnya adalah ID, tanggal pinjam, ID buku, tanggal kembali, ID petugas, dan untuk fungsinya agar bisa insert data. Kemudian bisa pilih buku, kemudian ada kelas dengan nama petugas. Jadi intinya nama kelas yang paling atas, lalu ada atributnya. Yang pertama ada ID petugas, yang kedua adalah nama petugas. Nah, ini tipe nih, sebenarnya petugas, nama petugas. Lalu ada fungsinya insert data dan update. Lalu ada buku. Nah, di sini ada ID buku, judul buku, dan pengarang. Dan untuk fungsinya ada insert data dan update data. Lalu untuk buku asing ini merupakan turunan dari buku, dan buku lokal juga merupakan turunan dari buku. Nah, jadi untuk memberikan tanda kalau dia turunan adalah dalam garis asosiasi ini. Nah, ini ada arah panahnya. Nah, kalau ada arah panahnya menuju ke atas, berarti ini merupakan anak dari elemen yang dituju. Jadi contohnya di sini buku lokal merupakan anak dari buku, dan buku asing merupakan anak dari buku juga. Nah, kemudian ada apa ini? Ada 1.1 ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah relasi hubungannya dan nilai dari satu data dengan data yang lain atau antara hubungan setiap kelasnya. Contoh deh biar lebih jelas, misalnya gini. 1 maksudnya one to many atau 1 untuk banyak, dimana dalam satu anggota dia bisa meminjam lebih dari satu buku. Logikanya seperti itu. Kemudian 1.1 ini maksudnya, jadi dalam satu pinjaman buku hanya bisa dipinjam oleh satu anggota. Jadi dalam satu data, jadi pinjam bukunya hanya bisa dipinjam oleh satu anggota. Begitu pula oleh petugas nih, satu pinjam buku dalam satu aksi itu hanya bisa dipinjam, hanya bisa memberikan atau mendapatkan data dari petugas hanya satu saja. Sedangkan satu petugas bisa memberikan banyak data pinjaman buku. Begitu pula dengan hubungannya dengan buku, dimana kalau sekali pinjam buku hanya bisa untuk satu buku. Dalam buku ini bisa dipinjam beberapa kali dalam satuan ketika memasukkan data. Kira-kira seperti itu untuk beberapa UML sering digunakan. Kemudian software yang dapat digunakan adalah yang pertama, kita bisa menggunakan Draw.io. Ini adalah software online yang bisa kita gunakan untuk melakukan perancangan UML, baik itu activity, kelas diagram maupun use case diagram. Kemudian ada namanya Microsoft Visio yang biasa kita install di komputer kita. Nah, ini di sini sama juga fungsinya untuk memberikan diagram UML, dan masih banyak aplikasi lainnya yang bisa kita gunakan untuk lebih lanjut, yang bisa di browsing untuk informasi software yang bisa digunakan. Mungkin cukup untuk saat ini tentang pembahasan kita tentang UML. Untuk masing-masing detail dari UML, contohnya seperti detail untuk use case, activity maupun kelas diagram, akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.